Shalom, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu 19 Mei 2021, dalam Pekan Paskah yang ke-7, bersama Pastor Edi Octavianus Kaniu, yang sedang bertugas di Paroki Santo Martinus de Tours Bone-Bone, Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Sahabat insani yang dikasihi Tuhan, bahagia dan penuh sukacita kita dapat kembali berjumpa dalam permenungan insani, inspirasi Sabda Allah hari ini. Bersama saya, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang makasih dalam surga, terima kasih untuk kesempatan berharga yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Sejenak kami memberikan diri kami untuk merenungkan sabda-Mu. Kami percaya dan yakin oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, Engkau berkenan menuntun hati kami, budi kami, pikiran kami, hingga kami dapat membaca dan merenungkan sabda-Mu dengan baik, dan memetik buah-buah permenungan yang dapat kami gunakan dalam menghayati kehidupan iman kami kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca dari Injil Yohanes, pasal 17, ayat 11b sampai dengan ayat yang ke-19. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, kenyataan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus selalu berdoa untuk kita merupakan sebuah sumber sukacita dan kegembiraan yang amat besar, dan juga merupakan sebuah harapan bagi kita semua. Dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus pun menyampaikan doa-doanya kepada Allah bagi kita murid-muridnya. Doa permohonan yang diungkapkan oleh Tuhan yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi merupakan doa yang sangat kita butuhkan, doa yang terus-menerus juga kita hayati dan juga dipanggil untuk melaksanakannya. Yang pertama, Tuhan Yesus berdoa supaya kita murid-muridnya senantiasa bersatu. Kita semua diciptakan oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus sebagai satu kesatuan.
berkat pembaptisan yang telah kita terima, kita telah diangkat semuanya menjadi putra dan putri Allah yang satu. Allah sendirilah yang juga merupakan satu kesatuan cinta. Maka kita pun dipanggil juga untuk mengungkapkan cinta tersebut di dalam kasih, di dalam iman yang sama-sama kita hayati selamanya ini. Maka kita semua juga terpanggil untuk menjadi satu. Artinya bahwa kesatuan itu merupakan tanda dan teladan bagi perdamaian dan kerukunan di dalam kehidupan menggereja. Kita dipanggil untuk menghayati dan melaksanakan persekutuan dalam persatuan sebagai murid-murid Yesus itu, agar kita semua menghindari segala sesuatu yang merusak persatuan tersebut, yang merusak keinginan kita untuk senantiasa rukun dan bersatu dalam Allah. Yang kedua, Yesus juga berdoa supaya kita selalu dilindungi dari yang jahat. Menghadapi aneka macam tantangan-tantangan dalam kehidupan di dunia ini, kita sebagai orang-orang beriman, pengikut-pengikut Kristus, tidak diminta untuk mengundurkan diri dari tantangan tersebut. Tuhan justru mengutus kita ke tengah-tengah dunia dan menyiapkan serta memperkuat kita untuk diutus pergi, menghadirkan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang diberikan oleh Tuhan kepada dunia ini. Artinya, di tengah segenap kesibukan duniawi, manusiawi kita tetap harus sadar untuk bersikap, berpikir, dan berbuat sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, menjauhkan diri dari yang jahat dan hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, agar kita sungguh menjadi kudus. Dan yang ketiga, Yesus berdoa supaya kita sungguh-sungguh dikuduskan. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, dikuduskan berarti ditujukan untuk melaksanakan suatu tugas yang direncanakan Tuhan bagi diri kita masing-masing. Namun dikuduskan juga berarti kita dilengkapi oleh Tuhan dengan rahmat dan kekuatan yang ilahi yang kita butuhkan untuk melaksanakan apa yang dipercayakan kepada kita masing-masing lewat pekerjaan, panggilan hidup, dan pelayanan kita. Kita semua dan masing-masing dipanggil dan dikuduskan oleh Allah untuk mengambil bagian dalam karya Kristus dengan menjadi saksi-saksi Kristus dalam hidup kita masing-masing. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, semoga doa yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah bagi kita murid-muridnya tidak hanya menambah kebanggaan, tetapi juga kita dipanggil untuk melaksanakan doa tersebut di dalam kehidupan iman kita, agar kita selalu bersatu, menjauhkan diri yang jahat, dan tetap berada di dalam kekudusan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan rahmat-Mu yang boleh kami alami dengan permenungan sabda-Mu saat ini. Semoga kami senantiasa dapat menjalani kehidupan iman kami, dan semoga kami dapat melaksanakan dan mewujudkan doa-doa Putra-Mu Tuhan kami dalam kehidupan iman kami sehari-hari. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.